Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pratama Yuda Saputra dengan NIM 2302104020021. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bisa banget nih menghubungi sosial media saya atau Instagram saya yang namanya @pratamayuda.s. Nah, teman-teman sekalian, mungkin banyak pertanyaan yang bermunculan kepada saya pribadi seputar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin banyak dari pertanyaan dari luar sana yang bertanya seputar prodi ini. Mengapa sih Kak mengambil jurusan prodi ini? Mengapa kamu mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang mana kamu sudah hidup di negara Indonesia yang notabene menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dalam sehari-hari? Maka dari itu, latar belakang saya mengambil jurusan prodi ini yang pertama yaitu karena mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, saya suka sekali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka dari itu, dulu ketika saya memilih jurusan ini, saya juga berpikir bagaimana minat dan bakat saya. Tentu teman-teman sekalian, sebelum saya melangkah ke Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya juga mempunyai bekal yang pertama yaitu public speaking. Menurut saya yang sudah saya jalani selama masa SMA, hal inilah yang saya jadikan sebagai minat saya untuk masuk ke jurusan prodi ini, teman-teman sekalian. Awalnya juga itu cukup menjadi pertanyaan bagi semua orang kepada saya. Maka dari itu, yang mana bahasa Indonesia ini kan kita gunakan sebagai kegiatan komunikasi sehari-hari. Tentu dengan mengambil jurusan ini, harapannya saya itu ingin lebih mendalami apa saja sih yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia. Mulai dari apa saja sih yang akan kita pelajari seperti itu. Teman-teman sekalian, mungkin banyak yang mengenal atau yang mengetahui bahwasannya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini akan mempelajari seputar tentang bahasa saja. Tentu tidak ya teman-teman, karena dari namanya saja pendidikan. Nah, selain itu kita akan dididik bagaimana sih cara menjadi pendidik yang benar, bagaimana sih cara menjadi seorang guru, tenaga pendidik, turun ke murid-murid secara langsung, dan serta kita juga mengetahui bagaimana seluk-beluk yang ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, jurusan PBSI, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, bagaimana sih kita bisa mengetahui secara mendalam apa saja yang ada di jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Tentu yang pertama, di prodi ini kita akan dikenalkan bagaimana seluk-beluk bahasa. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya mengucapkan kata-kata yang kita gunakan untuk sehari-hari, bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi linguistik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kita nanti ketika berada di prodi ini, kita akan mempelajari tentang ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik ini merupakan ilmu yang bagus untuk kita pelajari, karena dengan mempelajari ilmu ini juga kita akan mempelajari bagaimana sih seluk-beluk bahasa. Tentu dalam lingkup bahasa ini, kita tidak hanya mempelajari tentang bahasa Indonesia saja, kita juga akan mempelajari bagaimana penyebutan, pelafalan bahasa-bahasa lain. Yang kedua, meskipun kita hidup di Indonesia, tidak semua orang nih penguasaan bahasa Indonesianya itu baik dan benar. Masih banyak juga kesalahpahaman yang terjadi, teman-teman. Nah, yang ketiga, sastra juga menjadi salah satu unsur yang ada di jurusan ini. Maka dari itu, sastra di sini menggambarkan cerminan bagaimana budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu dengan mempelajari bahasa dan sastra Indonesia, kita juga dapat memahami nilai-nilai pandangan kehidupan dan kearifan lokal yang terjadi di Indonesia yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu kita juga dididik untuk menjadi seorang pengajar yang juga mempunyai keterampilan dalam mengajar. Tentu jika dilihat dari prodi ini, nama-nama di dalam prodi ini kan ada kata pendidikan.
yang masuknya ke jurusan kita itu selain kita dididik, kita juga dikenalkan bagaimana seluk-beluk bahasa, dan juga kita dituntut untuk menjadi dan untuk bisa mempunyai bekal keterampilan mengajar di jenjang SMA dan SMP. Tentu teman-teman sekalian, kita juga mempunyai peran bagaimana sih menjadi pendidik yang profesional, berperan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bagaimana dan apa saja yang terjadi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lantas bagaimana sih prospek kerja dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mari kita lanjut ke VT selanjutnya. Nah, kembali lagi. Selain kita sudah mengetahui seluk-beluk bagaimana dan apa yang terjadi di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra ini, kita akan mengetahui bagaimana sih dan apa saja prospek kerja yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, karir yang akan kita jalani, yang bisa kita jalani ketika kita mengambil jurusan ini, kita bisa berada di bidang jurnalistik. Tentu dalam hal ini kita akan mengarah kepada mulai peliputan berita, penulisan dan penyusunan berita, penelitian sebuah kasus, pengemasan berita-berita, dan lain-lain yang berhubungan tentang kebahasaan. Adapun yang kedua yaitu menjadi seorang penulis. Dalam hal ini meliputi penulis buku, karya sastra, karya ilmiah, penulis naskah, penulis artikel di sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu menjadi redaktur. Nah, teman-teman sekalian, dalam redaktur ini kita juga mempunyai skill bagaimana seperti pengeditor buku, editor naskah, atau manuskrip ya teman-teman, redaktur di media massa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sebagai penerjemah. Nah, dalam hal ini mungkin dapat menjadi penerjemah buku atau sebuah dokumen di sebuah perusahaan teman-teman. Adapun selanjutnya kita juga bisa bekerja di bidang wartawan. Nah, di bidang wartawan ini, dalam hal ini kita dapat mewawancarai narasumber untuk meliputi berita-berita dan mencari sumber fakta yang diangkat ke dalam berita. Yang selanjutnya yaitu menjadi humas. Nah, humas di sini lingkupnya seperti praktisi hubungan di sebuah masyarakat, teman-teman. Entah itu di sebuah perusahaan atau instansi, serta kita dapat menjadi penulis konten atau naskah yang berhubungan dengan kegiatan hubungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu menjadi seorang peneliti atau akademisi. Nah, peneliti di lembaga penelitian dan juga dapat menjadi seorang dosen di sebuah perguruan tinggi. Tentu menjadi seorang dosen juga cita-cita semua orang yang juga dikerapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bisa menjadi pegawai lembaga pemerintahan. Nah, mungkin bisa kita sesuaikan teman-teman ketika kita lulus di jurusan ini, kita dapat bergabung menjadi pegawai di lembaga kebahasaan seperti pusat bahasa di sebuah daerah, menjadi pegawai di dinas pendidikan, dan juga kebudayaan. Selanjutnya yaitu sebagai pembawa acara. Tentu ketika kita berada di jurusan PBSI ini kan kita pasti dikenalkan tentang kebahasaan. Tentunya kita juga sudah mengetahui bagaimana bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk yang terakhir yaitu penulis konten kreator. Nah, jurusan ini mungkin kerap kita temui karena apa? Karena di masa sekarang pembuatan konten itu kan juga sering ya teman-teman. Maka dari itu penulis konten kreator ini juga salah satu bidang yang juga diminati. Dan tentunya masih banyak lagi teman-teman pekerjaan yang bisa dilakukan dengan jurusan ini. Menggunakan bekal ilmu yang kita miliki dan kita fokuskan kepada bahasa menjadi inti dari pendidikan, maka itulah hal yang kita jadikan sebagai bekal bagaimana kita untuk memenuhi syarat, bagaimana tujuan dari bidang tadi disebutkan dan menjadi sebuah persiapan utama dalam menyiapkan di bidang pekerjaan ke depannya. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai seputar pengenalan seluk-beluk yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan prospek kerja apa saja sih yang ada di pendidikan ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai jumpa.